Halo Warrior, kembali lagi bersama EduBiwan. Pada video kali ini, EduBiwan akan membahas mengenai rumus 16 tenses. Nah, pembahasan kali ini mengenai rumus 16 tenses ini pastinya akan berbeda dengan pembahasan rumus 16 tenses pada umumnya. Nah, pasti penasaran banget kan apa sih yang bikin bedanya itu? Oke, sebelum berlanjut ke pembahasan inti, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga nih YouTube channel EduBiwan terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya, agar setiap ada video-video baru, kamu tidak ketinggalan informasinya. Oke, langsung aja nih kita lanjut ke pembahasan inti mengenai rumus 16 tenses. Mungkin sebagian besar dari kita akan merasa kesulitan nih untuk menghafal ke 16 rumus tenses ini kan. Nah, maka dari itu di sini EduBiwan akan memberikan pengetahuan baru bagi kalian yang belum mengetahuinya, kalau kita hanya perlu menghafal 5 rumus saja untuk bisa menyusun 16 tenses. Penasaran kan apa aja rumusnya? Dan kok bisa sih seperti itu? Oke, langsung aja. Jadi rumus yang pertama itu adalah rumus dari present, yaitu verb 1 atau verb 1 ditambah S atau OS. Lalu yang kedua adalah past, yaitu verb 2. Lalu ada perfect, have ditambah verb 3. Lalu ada future, will ditambah verb berinfinitif. Nah, nanti kita akan sedikit bahas juga yang dimaksud dengan verb berinfinitif itu apa. Dan yang terakhir adalah continuous, yaitu be ditambah verb ing. Oke, mungkin kita akan bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan verb berinfinitif itu. Jadi, verb berinfinitif itu adalah verb 1 tanpa tambahan apapun. Nah, di sini contohnya apa? Jadi, contoh dari verb berinfinitif itu adalah sleep, watch, have, be dalam bentuk is, am, are. Nah, jadi itu merupakan beberapa contoh dari verb berinfinitif. Pokoknya ingat aja, kata kuncinya itu adalah verb 1. Verb 1 tanpa tambahan apapun. Oke, lanjut ke pembahasan kita. Nah, jika kita lihat dari kelima rumus ini, pastinya berbeda banget kan dengan rumus 16 tenses ini. Di sini 5 rumus ini lebih mudah untuk kita hafal, karena di sini tidak terlalu panjang. Jadi di sini mungkin kita langsung aja ke contoh soalnya agar lebih paham. Oke, langsung aja. Nah, di sini misalkan ada kalimat dia menanam bunga, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah he plant flower. Nah, kita akan coba untuk merubah kalimat tersebut ke dalam bentuk past future. Kita ingat rumus dari past adalah verb 2, dan rumus dari future adalah will ditambah verb berinfinitif. Dan jangan lupa juga kita di sini untuk meletakkan kata kerja dari kalimat he plant flower itu, yaitu plant. Oke, langkah kedua adalah kita pasangkan dari kedua rumus tersebut. Jadi di sini kita pasangkan verb 2 dengan will. Jadi verb 2 dari will adalah would. Nah, begitupun dengan verb berinfinitif, kita pasangkan dengan plant. Jadi verb berinfinitif dari plant adalah tetap aja plant, karena ingat tadi verb berinfinitif adalah verb 1 tanpa tambahan apapun. Jadi bentuk past future dari kalimat he plant flower adalah he would plant flower. Nah, gimana? Mudah banget kan? Di sini kita tinggal memasang-masangkan rumus dari masing-masing tensesnya. Oke, kita coba dalam bentuk lain. Misalkan kita ubah dalam bentuk future perfect. Rumus dari future adalah will ditambah verb berinfinitif. Nah, rumus dari perfect adalah have ditambah verb 3. Dan jangan lupa juga untuk meletakkan kata kerja dari kalimatnya. Oke, langsung di sini kita pasangkan pasangkan verb berinfinitif, kita pasangkan dengan have. Jadi verb berinfinitif dari have adalah tetap have.
Lalu kita pasangkan juga verb 3 dengan plant. Jadi verb 3 dari plant adalah itu planted. Nah, di sini untuk will kita diamkan saja, tidak perlu kita pasangkan dengan apapun. Jadi bentuk future perfect dari he plant flower adalah he will have plant flower. Oke, kita coba lagi nih ke bentuk lainnya. Misalkan kita ubah ke bentuk present perfect continuous. Rumus dari present adalah verb 1 atau verb 1 tambah s atau es. Lalu rumus dari perfect adalah have ditambah verb 3, dan dari continuous itu adalah verb be ditambah verb ing. Oke, langsung aja kita pasangkan. Di sini kita pasangkan verb 1 ditambah s atau es, kita pasangkan dengan have. Nah, di sini untuk penggunaan verb 1 ditambah s atau es ini kita harus memperhatikan juga nih subjek dari kalimatnya. Di sini subjek dari kalimat he plant flower adalah he. Yang dimana he itu artinya adalah dia laki-laki, yang artinya itu adalah dalam bentuk tunggal. Jadi jika kita melihat ke subjeknya, maka di sini have akan berubah menjadi has. Selanjutnya kita pasangkan lagi verb 3, kita pasangkan dengan be. Jadi verb 3 dari be adalah been. Selanjutnya kita pasangkan juga verb ing dengan plant. Jadi verb ing kita pasangkan dengan plant. Jadi planting. Jadi bentuk present perfect continuous dari he plant flower adalah he has been planting flower. Nah, gimana? Mudah banget kan? Di sini kita hanya perlu menghafal 5 rumus tadi, yang itu pun tidak terlalu sulit untuk kita hafal. Dan langkah selanjutnya kita tinggal pasang-pasangkan saja rumus tersebut sesuai dengan bentuk tensesnya. Nah, selanjutnya di sini mungkin jika kita perhatikan dalam bentuk past future, future perfect, dan present perfect continuous, begitupun dengan bentuk tenses lainnya. Di sini yang selalu kita pasangkan adalah verbnya. Nah, seperti misalkan di future perfect di sini kita lihat kenapa bukan will-nya yang kita pasangkan dengan have atau dengan verb 3. Mengapa demikian? Karena di sini di setiap tenses itu verbnya kan yang membutuhkan perubahan. Kita bisa tahu bentuk tenses itu apa, kita bisa melihatnya dari verbnya. Itu kenapa di sini dalam setiap bentuk tenses yang kita pasangkan itu adalah verbnya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian Warrior untuk pembahasan mengenai rumus 16 tenses ini. Semoga membantu dan semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Cukup sekian, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan salam edukasi.